Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga pada kesempatan kali ini kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan tetap belajar di bab 1 konsep ilmu ekonomi, namun spesifikasinya kita belajar tentang prinsip, tindakan, dan motif ekonomi. Oke, next. Nah, kita mulai dari prinsip ekonomi adalah pedoman bagi para pelaku ekonomi untuk bertindak dan mengambil keputusan agar mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi prinsip itu merupakan pedoman. Pedoman untuk apa? Untuk bertindak. Setelah bertindak diambil keputusan yang terbaiklah itu nanti yang akan kita pakai. Nah, di sini ciri orang yang berpedoman pada prinsip ekonomi antara lain yang pertama bersikap hemat. Bersikap hemat itu bukan berarti kita itu pelit, tidak sama sekali, tetapi bersikap hemat itu kita bersikap seperlunya terhadap apa yang kita keluarkan. Kemudian bertindak rasional. Rasional itu artinya kita mengandalkan pola pikir positif, mengandalkan logika berpikir yang baik untuk mengambil sebuah keputusan. Kemudian bertindak ekonomis. Bertindak ekonomis itu maksudnya kita melakukan belanja atau melakukan tindakan yang memang perlu. Ketika tidak, ketika hanya foya-foya, itu sangat tidak direkomendasikan untuk dilakukan. Kemudian yang berikutnya, di sini ada tindakan ekonomi. Adalah usaha manusia untuk mendapatkan yang paling baik dari berbagai pilihan yang ada. Jadi di sini, dari berbagai pilihan, kita berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Yang terbaik tentu saja terbaiknya menurut orang yang satu itu tidak sama dengan terbaiknya menurut orang lain. Jadi terbaik itu sifatnya relatif, namun kita tetap berpatokan pada prinsip ekonomi tadi. Meskipun relatif, kita tetap harus bersikap hemat, kemudian harus rasional, dan kemudian kita harus ekonomis. Nah, di sini tindakan ekonomi, nah di sini terbagi atas dua, tindakan ekonomi rasional dan tindakan ekonomi irasional. Tindakan ekonomi rasional itu merupakan tindakan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Mungkin kita butuh, tetapi ketika kita tidak mampu, kita jangan membeli barang yang kita inginkan. Misalnya, kita kepingin sepeda motor yang besar, misalnya mohon maaf sebut merek ya, misalnya NMAX. Namun kita tidak punya uang yang cukup banyak untuk membeli sepeda motor NMAX. Uang kita hanya cukup untuk membeli sepeda motor Beat. Maka dari itu, tindakan yang rasional berarti kita lebih mengedepankan kemampuan kita. Sama-sama membutuhkan sepeda motor, namun karena kemampuan kita tidak bisa membeli motor NMAX, kita akhirnya menjatuhkan pilihan kita pada sepeda motor Honda Beat. Kemudian di sini ada tindakan ekonomi irasional, tindakan ekonomi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Dia butuh namun tidak mampu, kemudian dia melakukan pinjaman online, padahal kita sekarang tahu maraknya, bahayanya dari pinjaman online. Nah, kemudian di sini tentang motif ekonomi. Motif ekonomi itu adalah dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah, kalau tindakan ekonomi tadi kita bertindak sesuai dengan pilihan yang terbaik. Sedangkan motif ekonomi adalah dorongan. Apa yang membuat kita menjatuhkan pilihan pada sesuatu yang menurut kita terbaik tadi. Nah, di sini motif ekonomi itu terbagi atas dua, motif internal dan motif eksternal. Motif internal itu dorongan yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Kemudian sedangkan motif eksternal itu motif yang berasal atau dorongan yang berasal dari luar diri kita. Mungkin dari pengaruh orang-orang yang ada di sekitar kita,
teman, keluarga, itu besar pengaruhnya terhadap kita. Mungkin kita melihat gadget kita hanya pakai yang tipe rendah, kemudian lingkungannya tipenya tipe baru, maka kita akan mengikuti lingkungan kita. Namun kita harus tetap ingat disesuaikan dengan kemampuan, terutama kemampuan atau daya beli kita terhadap barang tersebut. Nah, kemudian macam motif ekonomi, ini ada beberapa ya anak-anak. Motif untuk memenuhi kebutuhan, motif untuk mendapatkan kekuasaan. Kemarin kebutuhan kan ada macam-macam ya. Ketika kita melihat kebutuhan dari subjeknya, maka di situ nanti ada kebutuhan kelompok, ada kebutuhan individu, dan seterusnya. Ada primer, sekunder, tersier, kemarin sudah dipelajari di awal-awal. Kemudian motif untuk mendapatkan kekuasaan, motif untuk memperoleh penghargaan, motif untuk membantu sesama manusia, kemudian motif untuk memperoleh keuntungan. Biasanya motif untuk memperoleh keuntungan ini dilakukan dalam hal bisnis. Nah, saya lanjutkan ke ruang lingkup ekonomi. Di sini ruang lingkup ekonomi ada ekonomi deskriptif, ada ekonomi teori, ada ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi teori terbagi atas dua, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kita urai satu-satu. Yang pertama ekonomi deskriptif, analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan sebenarnya sesuai dengan fakta dalam perekonomian. Di sini ada kata-kata deskriptif. Deskriptif itu sama dengan deskripsi. Kita menggambarkan bagaimana keadaan perekonomian Indonesia saat ini pada saat pandemi. Kita gambarkan sesuai dengan fakta yang ada di Indonesia. Bagaimana kondisi keadaan ekonomi Cina pasca terjadi bencana yang luar biasa yang ada di Cina. Ketika kita menceritakan kondisi sebenarnya saat ini sesuai fakta, maka kita telah bercerita tentang ekonomi deskriptif. Kemudian ekonomi terapan, cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah ekonomi. Di sini kebijakan yang diambil tentu saja sesuai dengan yang terjadi saat ini. Perekonomian yang terjadi saat ini harusnya diambil kebijakan seperti apa toh? Nah, pada saat ini terjadi pandemi, kebijakan yang diambil pemerintah bagaimana? Misalnya melakukan PPKM, kemudian memberikan motivasi ke seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap hidup bersih dan tetap menjaga prokes. Nah, di sini nanti kita tetap ada kaitannya dengan ilmu ekonomi. Apa yang terjadi saat ini, kebijakan apa yang harus diambil pemerintah itu harus disesuaikan. Kemudian di sini ada teori ekonomi. Teori ekonomi itu merupakan kumpulan teori di bidang ekonomi yang menjelaskan konsep ekonomi yang sudah ada. Jadi ada teorinya, namun pada teori ekonomi nanti lebih diperinci, lebih dijelaskan. Nah, di sini teori ekonomi ada dua. Teori ekonomi mikro merupakan ilmu ekonomi yang membahas bagian kecil dari seluruh kegiatan ekonomi. Misalnya kita membahas tentang ekonomi rumah tangga. Itu lingkupnya kecil. Namun ketika kita berbicara tentang ekonomi makro berarti beda lagi. Nah, ini analisis ekonomi mikro itu interaksi di pasar barang dan jasa. Kemudian tingkah laku pembeli dan penjual. Maksudnya interaksi di pasar barang dan jasa ini dalam lingkup kecil, ada penjual, ada pembeli, misalnya penjual dan pembeli yang ada di pasar untuk memenuhi kebutuhannya kita. Nah, kita akan mengamati seorang pembeli itu pasti berprinsip pengen membeli barang dengan kualitas baik namun harganya murah. Tapi penjual itu berprinsip aku pengen laba yang sangat banyak. Itu prinsipnya penjual. Jadi kita mengamati tingkah lakunya. Ketika kita hanya sekedar mengamati, maka kita akan berbicara atau belajar tentang ekonomi mikro. Kemudian interaksi di pasar faktor produksi. Faktor produksi di sini nanti ada rumah tangga dan ada perusahaan. Ini nanti akan kita bahas. Poin C itu nanti akan kita bahas secara lengkap pada materi berikutnya.
Kemudian di sini ada ekonomi makro. Yang kedua ya, ekonomi makro. Ekonomi makro itu apa? Ilmu ekonomi yang menganalisis perekonomian secara keseluruhan. Yang dimaksud secara keseluruhan itu adalah secara agregat, menyeluruh. Nah, sedangkan analisis ekonomi makro yaitu yang pertama, penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Jadi cakupannya lebih luas. Kalau tadi kita berbicara tentang perekonomian rumah tangga, namun untuk makro kita berbicara tentang perekonomian negara. Pengeluaran secara agregat ini adalah pengeluaran negara yang sifatnya menyeluruh. Misalnya pengeluaran untuk membayar gaji pegawai itu berapa, untuk menangani pandemi itu berapa, totalnya nanti pengeluaran negara itu berapa, berarti kita sudah bicara tentang ekonomi makro. Kemudian mengatasi pengangguran dan inflasi. Ini skopnya juga luas. Nah, itu ada 3. Kemudian untuk ragam bidang ekonominya seperti ini. Silakan nanti dibaca sendiri. Sangat banyak untuk ragam bidang ekonominya. Kalian akan bisa memperbanyak khasanah ilmu kalian dengan rajin membaca. Terserah nanti medianya apa, boleh kalian pakai buku, LKS, atau mungkin browsing, kemudian implementasikan dengan kondisi ekonomi yang saat ini terjadi di Indonesia. Nah, sementara itu untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.